Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamal kelas 11 di pembelajaran sejarah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian kita juga sudah bahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang dan dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan dibentuknya PPU-PKI dan PPKI. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu dibentuknya PPU-PKI. Jepang menghadapi situasi sulit dalam Perang Asia Pasifik, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Karena Jepang di beberapa titik itu mengalami kekalahan, maka untuk memperkuat pasukan Jepang harus mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Siapa negara lain ini? Adalah negara-negara yang dijajah oleh Jepang. Maka dari itu, untuk menarik simpati rakyat yang dijajahnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 9 September 1944. Selanjutnya, merespon dari pengumuman tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk yang namanya BPU-PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. Untuk menjadi sebuah negara, apa saja sih yang dibutuhkan oleh Indonesia? Nah, itu tugas dari BPU-PKI. Anggota PPU-PKI ada 60 orang, dan ini masih ditambah oleh Jepang, yaitu ada 7 orang. Tapi 7 orang ini tidak memiliki hak suara. Jadi 7 orang ini hanya bertugas sebagai pengawas dari kegiatan PPU-PKI. Anggota PPU-PKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman. Pada sidang yang pertama ini membahas tentang azas negara dan dasar negara. 3 tokoh yang mengemukakan dasar negara, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menjelaskan tentang 5 peri dasar negara, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tokoh yang kedua yang mengemukakan tentang dasar negara yaitu adalah Dr. Supomo. Ada 5 unsur yang disampaikan oleh Supomo. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Dan yang ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno menjelaskan tentang 5 dasar negara, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun pada sidang yang pertama ini belum berhasil menentukan dasar negara. Maka sebelum PPU-PKI melakukan sidang yang kedua, dibentuklah yang namanya panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dari hasil panitia kecil yang dibentuk oleh Soekarno ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan Jakarta Charter menghasilkan yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Masih belum menjadi Pancasila ya. Nah, hasil rancangan ini dimasukkan pada sidang BPU-PKI yang kedua, karena pada sidang BPU-PKI yang pertama membahas tentang dasar negara ini belum mencapai kesepakatan. Dan ternyata pada sidang yang kedua rancangan ini diterima sebagai dasar negara, seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Pancasila. Hanya saja ada perubahan pada sila yang pertama, yaitu sila yang pertama dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Ini di Pancasila dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian pada sidang yang kedua yaitu membentuk panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo dalam merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan terakhir adalah membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein Jayaningrat, Agus Salim, dan Supomo. Hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yaitu yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam batang tubuh ini disepakati antara lain yang pertama adalah wilayah negara, kemudian bentuk negara, yang ketiga adalah bentuk pemerintahan, yang keempat adalah bendera nasional, yang kelima adalah bahasa nasional. Selanjutnya BPUPKI dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dan BPUPKI akhirnya dibubarkan pada Agustus 1945. Nah, setelah BPUPKI ini dibubarkan, dibentuklah yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI langsung dipilih oleh Jenderal Terauchi. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang yang pertama adalah waktu yang tepat untuk Indonesia merdeka. Yang kedua, apabila Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pemerintah Jepang memperbolehkan anggota PPKI melakukan kegiatan dengan syarat. Yang pertama adalah untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia mengerahkan usaha dalam membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Yang kedua, negara Indonesia merupakan anggota lingkungan Negara Persemakmuran Asia Timur Raya. Nah, ini adalah teks proklamasi. Ya, setelah pulang dari Vietnam, ya kan, nanti terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Secara singkat, Indonesia merdeka. Nah, PPKI ini sendiri bekerja sehari setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Dari sidang yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jadi tidak ada pemilu ya. Soekarno-Hatta itu dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pada sidang PPKI. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Sidang yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang yang kedua ini menetapkan 12 menteri yang membantu tugas presiden. Yang kedua adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan selanjutnya adalah pada sidang yang ketiga menghasilkan yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional, yang kedua adalah membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Itulah persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Sampai di sini artinya kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Untuk materi bab 1 kita sudah selesai. Setelah ini nanti ada link soal, silahkan kalian kerjakan soal tersebut sebagai latihan kalian ya. Sebagai latihan untuk apa? Karena pertemuan kita selanjutnya adalah akan dilakukan ulangan harian. Silahkan kalian pelajari dari yang pertama, yaitu dari yang namanya restorasi Meiji sampai ini terakhir, yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Silahkan kalian pelajari semuanya. Ketika kita ada kesempatan untuk tatap muka, saat itulah kita akan melakukan ulangan harian. Tapi nanti sebelumnya juga akan saya ingatkan melalui
salah satu untuk belajar terlebih dahulu pada sehari sebelumnya, mudah-mudahan saya ingat ya. Nanti saya sampaikan untuk belajar dari awal sampai ini di bentuknya PPU PKI. Soalnya pilihan ganda, bentuk soalnya nanti silahkan kalian kerjakan di soal yang akan saya lampirkan. Kurang lebih bentuk soalnya seperti itu. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.